Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 14 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Yuk hidup sehat, ayo kita hidup dengan kehidupan yang sehat. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal kelima, ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami para sahabat seperjalanan untuk hidup sehat di dalam segala aspek. Sehat fisik kami, sehat jiwa kami, dan sehat spiritualitas kami, kerohanian kami. Biarlah Tuhan Kau boleh berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yuk hidup sehat. Siapa yang berani mengatakan kesehatan itu tidak penting? Bahkan ada orang mengatakan bahwa kesehatan itu segala-galanya. Tanpa kesehatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kesehatan, maka yang terjadi adalah rasa sakit dan rasa perjalanan yang sangat berat membawa tubuh ini dengan sakit penyakit yang kita alami. Sehingga kita perlu berjuang untuk kesehatan fisik. Kita tahu dengan jelas ada banyak macam-macam penyakit yang berhubungan dengan penyakit fisik. Ada penyakit yang menular, yaitu influenza, tuberkulosis, cacar air, demam berdarah, hepatitis, malaria, pneumonia, campak, tifus, cacingan. Itu penyakit yang menular. Ada penyakit yang tidak menular, namun mematikan kalau tidak dirawat, tidak ditangani. Apa itu penyakit yang tidak menular? Jantung, diabetes, kanker, pernafasan, ginjal, hipertensi, stroke, syaraf kejepit, asma, dan segala sakit-sakit yang lainnya. Sahabat seperjalanan, kita sangat sadar tentang kesadaran kita bagaimana memiliki kesehatan fisik. Untuk kesehatan fisik yang baik, kita perlu mengolah makan yang sehat, olahraga yang cukup. Dan kalau terkena penyakit, maka biasanya serta-merta tanpa kita suruh, kesadaran kita sangat tinggi dan sangat luar biasa. Untuk sehat, kita akan cepat ke dokter. Kalau kita tidak punya uang ke dokter, kita pun akan meminjam uang karena kita membutuhkan kesehatan. Jarang ada saudara-saudara dan sahabat seperjalanan, kalau ke dokter tawar-menawar dulu. Misalkan Anda sakit gigi, dokter berapa harganya? Lalu dokter menyebutkan satu angka. Wah, kemahalan dokter, minta turun saja, nego saja. Lalu pergi. Lalu dokternya panggil lagi. Ibu, sini tunggu sebentar. Ibu mau berapa harganya? Ya dikurangilah dokter, jangan segini, kuranglah sedikit. Lalu dokter memberikan pengurangan. Wah, masih kecil pengurangannya, nggak jadi. Pergi lagi ibu. Pas mau pergi, dokternya panggil lagi. Ibu, jangan pergi sini. Ya sudah, nggak apa-apa, sini. Ini penglaris, karena ini pasien pertama. Tidak ada yang demikian. Tidak pernah ada tawar-menawar. Sewaktu Anda ke dokter, Anda akan langsung bayar. Mengapa? Karena sadar kesehatan raga, kesehatan badani, kesehatan fisik itu sangat penting. Kita akan berani keluarkan uang sebesar apapun demi kesehatan tubuh kita. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa kita terdiri tidak hanya tubuh, tapi ada jiwa, ada roh. Apa itu jiwa? Yaitu jiwa kita. Ada banyak sakit jiwa yang sahabat seperjalanan sangat tahu. Skizofrenia, paranoid, psikopat, sisoid, segala macam penyakit kejiwaan. Silakan lihat di Google, ratusan bahkan mungkin ribuan. Itu penyakit yang tidak akan terasa kepada tubuh kita, namun itu merusak karakter kita, merusak kejiwaan kita. Kita menjadi orang yang perfeksionis, kita menjadi orang yang terlalu takut, penuh dengan fobia, traumatik yang tidak perlu. Maka ini kita perlu membuat segala sesuatu dalam kejiwaan kita itu menjadi sehat. Caranya bagaimana? Yaitu kita tidak memakan obat seperti fisik, tapi kita menciptakan, membuat karakter kita itu menjadi karakter yang semakin baik. Yang mengikat kesehatan fisik dan kesehatan jiwa adalah kesehatan rohani. Kesehatan rohani itu obat utamanya adalah firman Allah. Kesehatan rohani itu vitamin dan gizinya adalah kebenaran yang Allah ajarkan di dalam Alkitab.
Itu akan menyehatkan seluruhnya. Alkitab mengajarkan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, harus dijaga dan dirawat. Ada perintah dari dalam firman Tuhan. Ada makanan yang boleh dimakan, ada makanan yang tidak boleh dimakan. Makan terlalu serakah juga. Alkitab mengatakan terlalu besar nafsumu, simpanlah pisau di lehermu. Artinya apa? Alkitab mengajarkan kesehatan. Alkitab juga mengajarkan tentang masalah kejiwaan. Karakter-karakter dan sifat-sifat kita yang Alkitab ajarkan dalam buah-buah roh. Segala kedagingan kita, hawa nafsu, kecemaran, percideraan, perseteruan, membenci, kemarahan, itu dibuang. Itu penyakit kejiwaan. Dan diubah dengan buah-buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan, kemurahan, dan seterusnya. Tatkala Anda punya semuanya itu, maka kesehatan jiwa itu menjadi baik. Dan itu diikat oleh kesehatan rohani kita. Kesehatan rohani itu, vitamin dan gizinya adalah kebenaran firman Allah. Adalah perintah Allah yang kita jalankan. Seseorang yang hidupnya menjalankan kebenaran firman Allah, dia akan menjaga kesehatan tubuhnya. Seseorang yang menjadikan firman Allah itu utama, dia akan menjaga kesehatan jiwanya. Seseorang yang menjadikan Tuhan itu di atas segala-galanya, dia akan menjaga kehidupan kerohaniannya. Dia menjadi orang yang suka membaca firman, yang suka bersaat teduh, yang suka berdoa. Dan setelah berdoa, membaca saat teduh, dan kemudian mendengarkan firman, dia menjalankan dalam kehidupannya. Hanya orang-orang sehatlah, sehat fisik, sehat jiwa, sehat kerohanian, bisa memberkati orang lain. Firman Tuhan berkata apa? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Ia akan mengasuhnya dan merawatinya. Jadi kita harus merawat diri kita sendiri dengan baik. Memiliki kesehatan fisik yang baik. Memiliki kesehatan jiwa yang baik. Dan memiliki kesehatan kerohanian yang baik. Barulah kita bisa memberkati orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama Kristus terhadap jemaat. Mengapa Kristus begitu luar biasa dalam mencintai kita? Karena Kristus sebagai pribadi yang tanpa dosa, pribadi yang sehat di atas segala-galanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yuk hidup sehat. Kalau kita hidup tidak sehat, kita membawa virus, kita membawa penyakit kemana-mana. Kita kena penyakit kutu. Apa itu kutu? Kurang bersatu. Kemana-mana kita bertengkar, berselisih, berbeda pandangan, bentrok. Itu penyakit kutu, kurang bersatu, yang terjadi perpecahan. Kita juga punya penyakit namanya karena kuman. Apa itu kuman? Kurang beriman. Jadi kurang beriman, kurang bersandar kepada Allah, sehingga cemas, khawatir, takut, dan segala macam. Lakukanlah bagianmu, Allah akan melakukan bagiannya dan akan menolongmu. Itu penyakit kuman. Ada penyakit lain, kudis. Apa itu kudis? Kurang disiplin, kurang rapih. Hidup kita semau-maunya, tidak disiplin, tidak menjalankan kehidupan dalam manajemen yang baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yuk hidup sehat. Sehat secara fisik, sehat secara kejiwaan, dan juga sehat secara rohani. Kita akan berjuang menjadi pribadi yang bagaimana memberkati. Yuk hidup sehat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seorang ibu yang ada di kota Bogor, umur 87 tahun, sudah menjalani operasi panggul selama 2 kali di kota Solo, dan sudah membaik. Namun sekarang masih lemas dan belum kuat untuk berjalan. Tuhan akan jawab, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan tolong dengan kuat kuasa-Mu. Kami serahkan juga ya Tuhan, untuk satu keluarga, ayah ibu kena COVID, dan kedua anaknya juga kena COVID. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Untuk satu sahabat seperjalanan, kakak iparnya juga terkena COVID. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Berdoa juga ya Tuhan, 2 hari yang lalu ada sahabat seperjalanan yang menikahkan anaknya, dan hamba-Mu yang dipercaya untuk memberkati. Tuhan akan berkati ya Tuhan, sepasang anak Tuhan ini bisa menjalani rumah tangga dengan baik. Pada akhirnya kami serahkan Tuhan seluruh doa-doa harapan daripada para sahabat seperjalanan. Engkau dengar dan Engkau akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Yuk hidup sehat.
sehat badan kita, sehat jiwa kita, dan sehat kerohanian kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.